Terjadilah 12 peristiwa pelanggaran HM berat di Indonesia. 1. Peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966. Pada tahun 1965 sampai tahun 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. 2. Penembakan misterius. Penembakan misterius marak terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. Jumlah korban dari penembakan misterius pada rentang waktu tahun 1982 hingga tahun 1985 mencapai 10.000 orang. 3. Peristiwa Talang Sari, Lampung tahun 1989. Sebanyak 27 orang dilaporkan tewas akibat pembunuhan di luar proses hukum. 5 orang diculik, 78 orang dihilangkan secara paksa, 23 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan 34 orang mengalami pengusiran. 4. Peristiwa Rumoh Gudon dan Pos Satis di Aceh tahun 1989. Para oknum TNI melakukan penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh yang diduga anggota Gerakan Aceh Merdeka di Rumah Gudong. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998. Penculikan aktivis tahun 1997 sampai tahun 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Kasus penculikan aktivis ini dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar dan terdapat 13 aktivis yang masih hilang hingga saat ini dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. 6. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Peristiwa ini memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko dan rumah dijarah, dibakar, dan dihancurkan. Pelanggaran HM berat terjadi juga pada wanita Tionghoa. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Diperkirakan 1.188 orang tewas dan 85 wanita mengalami pelecehan seksual. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 dan tahun 1999. Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa, termasuk Universitas Trisakti. 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang kritis. Pihak aparat membantah telah menggunakan peluru tajam, tetapi hasil otopsi menunjukkan